Siji loro telu action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project. Di konten pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara agar bantuan sosial yang beberapa penyaluran ini tidak bisa cair sehingga bisa cair, dan solusinya seperti apa. Stay di video ini dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke sahabat, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk di grup Facebook kami dan di halaman kami tentang bantuan kami belum masuk seperti itu. Dan banyak sekali permasalahan, bantuan tahap 1 pun belum masuk, di tahap 2 pun belum masuk. Ada yang di tahap 1 kemarin tidak masuk dan di tahap kedua ini bantuannya masuk seperti itu. Jadi bagaimana solusinya agar penyaluran yang selanjutnya bisa kembali normal, yaitu bisa cair setiap 3 bulan seperti itu, sesuai dengan jadwal yang ada di program Keluarga Harapan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang bantuan sosial, kami selalu ingin mengingatkan bahwa jangan lupa menggunakan masker saat berpergian seperti itu ya, dan menggunakan hand sanitizer seperti ini untuk kenyamanan dan keselamatan keluarga kita seperti itu. Dan bisa digunakan setiap setelah keluar dari rumah untuk mencuci tangan seperti itu ya. Gunakan hand sanitizer agar kita terjaga dari wabah yang sementara menyerang ya kita sampai di tahun 2021 ini, dan semoga kita semua bisa mendapatkan vaksin dari pemerintah. Oke, kita lanjut ke konten pada hari ini ya, kembali ke laptop. Jadi sahabat sosial, banyak sekali permasalahan bantuan tidak cair di tahap kedua termin 1 ini. Dan apakah akan cair di termin kedua? Kami selaku pendamping ya mendoakan agar seluruh bantuan dari sahabat sosial itu bisa cair semuanya dan bisa digunakan untuk istilahnya apa ya, mengurangi beban keluarga yang selama ini mungkin penghasilannya belum menutupi dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pencairan bansos program Keluarga Harapan ini bisa sedikit mengurangi beban keluarga seperti itu. Sembari kita mencari tahu permasalahan yang ada di program pemerintah, dalam hal ini program yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Mengingat beberapa waktu lalu kita telah melakukan pemadanan data secara besar-besaran, yaitu pemadanan dari data DTKS dengan data Dukcapil. Dan akhirnya pencairan tahap 2 untuk program Keluarga Harapan ya, dan untuk penyaluran bantuan sembako untuk bulan 4 dan dicairkan di bulan 3 minggu terakhir kemarin ya. Bisa dicek, beberapa dari sahabat sosial tuh bantuannya sudah masuk di tanggal 26 Maret kemarin. Dan yang tidak cair apa permasalahannya seperti itu. Jadi kami sampai hari ini masih proses ya, mencari tahu seperti apa kendala sehingga bantuan dari sahabat sosial belum bisa cair. Dan kami telah melakukan pemadanan kemarin, mendapatkan beberapa data yang menurut kami ini sangat perlu diperbaiki, karena ada beberapa dari data sahabat sosial yang tidak cair ini terdapat nick tidak valid atau nicknya bermasalah seperti itu. Jadi solusi yang pertama seperti ini. Jadi untuk sahabat sosial yang bantuannya tidak cair di tahap kedua termin 1 untuk program Keluarga Harapan, dan untuk yang penerima bantuan sembako atau BPNT sebelumnya ya, itu bisa memperbaiki secara mandiri dari sahabat sosial sendiri, yaitu dengan mengupdate data keluarga di Dukcapil. Untuk sahabat sosial, ini tips dari kami, semoga ini bisa membuat bantuan dari sahabat sosial bisa cair untuk tahap selanjutnya, atau tahap yang sementara berjalan ini bisa cair dengan secepatnya seperti itu. Jadi sahabat sosial hanya butuh
fotokopi KK dengan fotokopi KTP, kita cocokkan apakah nik yang ada di KTP dengan yang ada di KK itu sudah cocok seluruh anggota keluarga. Nah, jika keluarga yang masih belum memiliki KTP ya, kayak usia anak sekolah seperti itu, balita, usahakan nik yang ada di kartu keluarga itu sudah terbaca aktif atau terupdate datanya di Dukcapil kabupaten kota sahabat sosial masing-masing ya. Karena bisa saja kartu KK itu terbit, tapi di dalam ART dari kartu keluarga itu ada yang tidak terdaftar atau masih belum aktif nik-nya. Sehingga saat ada pemadanan data atau pemeriksaan data dari sahabat sosial, itu datanya bermasalah dan mengakibatkan bantuan pemerintah bisa tunda seperti itu atau bermasalah karena yang lain cair, sahabat sosial belum cair karena menunggu proses updating data itu seperti itu. Karena kalau kita menunggu kadang-kadang kita tidak sabar seperti itu ya. Sehingga ini salah satu tips dari kami agar bantuan tahap selanjutnya ataupun tahap ini bisa cair dengan segera. Dengan cara kita harus ikut berpartisipasi untuk mengupdate secara mandiri kartu keluarga dari sahabat sosial di Dinas Catatan Sipil kota ataupun kabupaten masing-masing. Karena akar permasalahan kenapa bantuan itu tunda ya karena ada data dalam salah satu ART ataupun pengurus dari penerima bantuan ini bermasalah sehingga tidak atau belum dilakukan pencairan dana bansosnya. Seperti itu temuan yang untuk sampai saat ini kita temukan saat pemadanan, dan itu bisa kemungkinan yang menjadi alasan kenapa bantuan dari sahabat sosial belum bisa dicairkan. Mungkin ini tips bisa digunakan karena bisa saja nanti pendamping yang akan mengupdate seperti itu ya. Dan di situ otomatis pendamping membutuhkan proses untuk mengumpulkan dan proses untuk datang ke capil, dan terkadang membutuhkan waktu yang istilahnya agak lama ya karena harus secara keseluruhan dulu terkumpul baru diajukan, dan itu prosesnya mungkin lama. Tapi kalau dari sahabat sosial sendiri bisa secara mandiri atau masing-masing. Mungkin yang rumahnya dekat dengan dinas catatan sipil ya di kabupaten ataupun kota masing-masing bisa datang untuk melakukan update data seperti itu. Bawa saja kartu keluarganya dan sodorkan di bagian pelayanan bahwa ingin mengecek datanya sudah terupdate atau sudah terdaftar semua yang ada di ART. Karena biasanya permasalahan jaringan atau apa sehingga saat update data itu kadang-kadang batal atau gagal seperti itu. Tapi dan kita tidak tahu bagaimana cara mengeceknya kalau kita tidak datang langsung ke capil dan minta untuk diupdatekan kembali seperti itu. Dan waktu pengupdatean itu menggunakan atau memerlukan waktu paling cepat 2 kali 24 jam bahkan lebih seperti itu ya. Jadi semoga saja dengan adanya tips ini bantuan dari sahabat sosial bisa cair untuk tahap selanjutnya dan tahap yang sebelumnya seperti itu. Semoga ini bermanfaat sepanjang permasalahannya masalah nik invalid ya. Tapi kalau permasalahan lain seperti contoh sahabat sosial bantuannya 0 atau masih zonk, itu ternyata ada temuan bahwa data dari sahabat sosial itu bukan lagi sebagai data keluarga kurang mampu seperti itu, atau bukan lagi keluarga sangat miskin, sehingga pemerintah menangguhkan bantuannya karena dianggap tidak layak lagi untuk menerima bantuan. Itu kasus yang berbeda. Atau bisa contoh lain ya, data dari sahabat sosial itu bermasalah dengan sistem bantuan dari pemerintah. Seperti contoh
memiliki tunggakan di bank yang nominalnya cukup tinggi, sedangkan sahabat sosial terdaftar sebagai penerima bansos. Seperti itu bisa membuat bantuan dari sahabat sosial bisa ditangguhkan ataupun dihentikan. Temuan BPK seperti itu ya. Dan itu permasalahan banyak sekali yang mungkin saat ini kita belum bisa memberikan kejelasan, tapi sahabat sosial pun masih bisa menebak sendiri ya, apakah saya kemarin mendapatkan bantuan double dan itu menjadikan data keluarga saya menjadi temuan BPK ataupun temuan tim dari penyaluran bansos, ataupun saya memiliki harta yang sudah lumayan dan tidak lagi masuk kategori sangat miskin. Itu bisa saja terjadi karena sekarang telah dilakukan beberapa kali pemutahiran PDSE ya, tingkat sosial ekonomi dari sahabat sosial. Ada juga yang telah melewati batas maksimal kepesertaan dari penerima bantuan sosial. Mengingat di program Keluarga Harapan itu sudah berjalan cukup lama dan bisa jadi perubahan dari sahabat sosial itu sudah sangat mencolok dan dinyatakan telah siap untuk graduasi, baik itu graduasi sistemik ataupun secara mandiri seperti itu. Semoga yang kita bicarakan tadi bisa memberikan gambaran untuk sahabat sosial ataupun bisa dipahami. Dan untuk sahabat sosial yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe channel ini dan dapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa ya, pastikan mengklik tombol lonceng agar sahabat sosial mendapatkan notifikasi setiap kami membuat video-video terbaru tentang perkembangan bantuan sosial ataupun jenis-jenis bantuan sosial. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.